Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya, awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat.
Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini,
Apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja yang sebelumnya berukuran paling gede cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi. Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut like huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Nggak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari. Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya.
Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa. Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin 2 teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryocular. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryocular juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cryocular di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada. Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains. Teleskop antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet,
apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, Nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli.
JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gale, Leverrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos.
Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair.
Bohr menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bohr hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bohr mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bohr segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Merkurius adalah planet yang biasanya paling dekat dengan bumi. Kaget? Aku juga. Venus tentu saja lebih dekat dengan kita daripada Merkurius. Planet ini bisa sedekat 40 juta kilometer.
Bagaimanapun, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari dan bumi adalah yang ketiga. Bahkan, Mars lebih dekat ke bumi dibanding Merkurius. Planet merah ini bisa mendekat hingga 56 juta kilometer, seperti yang akan terjadi pada tahun 2287. Aku sudah tidak ada saat itu. Jarak rata-rata bumi ke Merkurius adalah 77 juta kilometer. Namun, Merkurius masih dalam tanda kutip paling sering menjadi planet terdekat dari bumi. Karena Venus biasanya berada di suatu tempat di sisi lain matahari selama 112 hari, dan Mars biasanya jauh dalam orbit 2 tahun yang sangat elips. Ini membuat Merkurius bergerak di antara bumi dan matahari setiap 44 hari, jadi Merkurius biasanya lebih dekat ke bumi dibanding Venus atau Mars. Info trivia ini lumayan keren buat jadi topik obrolan dengan teman kan? 22 pesawat antariksa telah berhasil terbang ke Venus dan lebih dari 30 sudah terbang ke Mars. Tapi cuma 2 yang pernah ke Merkurius. Apa susahnya pergi ke sana? Nah, itu ada hubungannya dengan matahari. Merkurius bukan cuma planet yang biasanya paling dekat dengan bumi, tapi juga planet yang selalu paling dekat dengan matahari, tepatnya sedekat 46 juta kilometer. Sedekat ini dengan matahari menyebabkan masalah navigasi. Setiap pesawat antariksa yang berangkat ke Merkurius akan dipercepat oleh tarikan gravitasi matahari yang luar biasa. Pesawat antariksa akan bergerak terlalu cepat untuk mengorbit di sekitar Merkurius. Itu sebabnya pesawat antariksa pertama yang pergi ke Merkurius, Mariner 10 AS, cuma terbang melewati Merkurius 3 kali, tapi tidak berusaha masuk ke orbit di sekitar Merkurius. Satu-satunya pesawat antariksa lain yang pergi ke Merkurius yaitu Messenger AS. Membutuhkan waktu 6,5 tahun untuk sampai ke sana. Messenger masuk ke orbitnya selama 4 tahun hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di permukaan Merkurius pada 20 April 2015. Banyak pesawat antariksa terbang ke Jupiter dalam waktu hampir bersamaan atau kurang yang dibutuhkan Messenger untuk pergi ke Merkurius. Penghambatnya adalah perlambatan pesawat antariksa. Terlalu banyak bahan bakar di pesawat untuk menyalakan mesin ke arah sebaliknya dan mengerem kecepatan melawan gravitasi besar matahari. Memperlambat kecepatan untuk masuk ke orbit di sekitar Merkurius tidak bisa menggunakan daya roket. Cara lain harus ditemukan untuk memperlambat Messenger, cara yang tidak menggunakan banyak atau bahan bakar apapun. Berat Messenger sekitar 1.100 kg, dimuat dengan 9 peralatan ilmiah mutakhir. 55% dari total beratnya atau sekitar 650 kg-nya adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar ini tak akan digunakan untuk memperlambat Messenger. Bahan bakar ini akan digunakan untuk 5 mesin pembakaran yang berfungsi untuk bantuan gravitasi dan penyesuaian orbital begitu Messenger tiba di Merkurius. Bantuan gravitasi menggunakan gravitasi planet dan kecepatan orbit planet untuk mempercepat atau memperlambat pesawat antariksa. Kalau pesawat antariksa mendekati planet dengan sudut bergerak maju, yaitu sudut dalam arah planet ini berputar mengelilingi matahari, maka gravitasi planet dan kecepatan orbit planet memberikan dorongan katapel yang sangat menambah kecepatan pesawat dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Peningkatan kecepatan bisa ditambahkan pada pesawat antariksa yang menembakkan mesin roketnya pada waktu yang tepat. Kedua probe Voyager Amerika menggunakan gravitasi besar Jupiter untuk menembakkan diri ke planet raksasa gas luar dan akhirnya keluar dari tata surya. Bantuan gravitasi juga digunakan untuk memperlambat pesawat antariksa, seperti kasus Messenger. Dengan memasuki jalur orbit di depan planet, gravitasi planet itu menarik kembali pesawat antariksa kita dan memperlambatnya. Pembakaran mesin diperlukan pada momen ini untuk menghindari jalur orbit planet. Messenger melakukan 1 kali pelintasan bantuan gravitasi bumi, 2 pelintasan bantuan gravitasi Venus, dan 3 pelintasan gravitasi Merkurius. Baru saat itulah Messenger cukup diperlambat untuk memasuki orbit sekitar Merkurius. Probe itu melaju sejauh 8 miliar kilometer untuk sampai ke Merkurius dari bumi. Itu lebih jauh dari jarak Pluto ke bumi pada jarak terjauhnya. Nama Messenger adalah akronim yang hampir sama pintarnya dengan jalur terbangnya yang rumit ke Merkurius. Karena Merkurius adalah planet yang bergerak paling cepat, orang Yunani kuno menunjuk Merkurius sebagai utusan Olympus. Berita itu menyebar cepat pada masa lalu. Messenger adalah singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Bagaimana menurutmu? Apa nama itu hasil dari sayembara?
Kabar baiknya, ada misi ke Merkurius lain yang sedang berlangsung. Ini misi luar angkasa gabungan ESA-JAXA yang membawa 2 satelit ke Merkurius. Misi ini tidak menggunakan akronim untuk pesawat luar angkasanya, melainkan punya nama asli, Bepi Colombo. Eits, ini bukan nama tokoh kartun. Dr. Giuseppe Colombo yang namanya diambil untuk nama pesawat antariksa ini adalah matematikawan Italia dan profesor mekanika terapan. Dia bekerja dengan NASA dalam misi Mariner 10 ke Merkurius. Bepi adalah nama panggilan masa kecil Giuseppe yang dikenal dan disukai semua orang. NASA telah puas dengan 1 penerbangan Merkurius, yaitu yang pertama. Tapi Profesor Bepi menghitung bahwa dengan sedikit penyesuaian jalur penerbangan untuk memungkinkan bantuan gravitasi di Venus, Mariner 10 bisa terbang melewati Merkurius lagi dan lagi pada orbit yang berbeda di sekitar matahari. Berkat Bepi, NASA mendapatkan 3 pelintasan Merkurius dengan harga 1 pelintasan. Bepi Colombo, pesawat antariksa ini dijadwalkan melakukan 9 pelintasan gravitasi, 1 di Bumi, 2 di Venus, dan 6 di Merkurius. Setiap perlambatan planet memperlambat Bepi Colombo relatif terhadap kecepatan Merkurius bergerak mengelilingi matahari. Ini akan memungkinkan penyisipan orbital. Jika tidak, Bepi Colombo akan meluncur ke matahari. Setelah mengorbit di sekitar Merkurius, modul transfer Merkurius Bepi Colombo atau disingkat MTM akan melepaskan 2 satelit. 1 dari Eropa, MPO, Mercury Planetary Orbiter, dan 1 dari Jepang, MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Keduanya diperkirakan akan mengorbit Merkurius selama 1 tahun. Secara keseluruhan, MCS, Mercury Composite Spacecraft, terdiri dari MPO, MIO, MTM, dan MOSIF, yang melindungi pesawat antariksa ini dari matahari dan menjadi tempat alat elektronik untuk MIO. Beragam komponen misi ini menyoroti alasan lain sulitnya mencapai Merkurius. Setelah 6 perlambatan bantuan gravitasi, 6 pembakaran mesin, 18 orbit mengelilingi matahari, waktu tempuh 6,5 tahun dan 14,5 miliar kilometer, kamu harus membawa peralatan kompleks yang sesuai. Seperti piknik gunung yang sudah lama kamu rencanakan, kamu tidak bisa cuma naik mobil ke sana. Kamu harus mendaki jauh ke jalur gunung yang rumit, membawa obat nyamuk, tabir surya, dan topi. Dan, makan siang plus minuman. Tidak mudah kan? Bepi Colombo sudah membawa semuanya, termasuk makan siang. Bukan sih. Desainnya sangat kompleks, tidak ada yang bisa menghadap ke matahari, bahkan panel suryanya. Panel suryanya harus terus diputar hampir ke sudut kanan ke matahari. Jika tidak, panas dan flux partikelnya akan merusak sel surya dan tanpa listrik kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, di sudut kanan ke matahari, panel suryanya harus ekstra panjang, seolah hanya ada sedikit sinar matahari. Panel surya Bepi sepanjang 15 meter. Perisai mataharinya harus sejajar secara giroskop ke arah matahari agar semua instrumennya selalu berada di tempat teduh, tapi masih punya garis pandang ke apa yang harus dipantau. Dan di sana ada banyak instrumen, 5 di pengorbit JAXA dan 11 di pengorbit ESA. Piknik yang satu ini memang luar biasa. Sains ini ditujukan untuk menambah apa yang telah kita pelajari dari 2 misi sebelumnya ke Merkurius. Data yang dikumpulkan Bepi Colombo akan memungkinkan para ilmuwan mempelajari interior dan komposisi planet ini bersama dengan geologi dan morfologi permukaan Merkurius, pembentukan medan magnet Merkurius dan sejarah evolusi, interaksi angin surya planet, serta lingkungannya secara keseluruhan. Sebagai planet yang kaya akan logam, Merkurius mungkin menyimpan banyak mineral yang gagal dideteksi messenger. Bepi Colombo diluncurkan pada Oktober 2018 dan masih punya jalan panjang sebelum mengorbit di sekitar Merkurius. Namun, Bepi telah terbang melewati Merkurius dan mengirimkan foto-foto baru. Badan Antariksa Eropa sangat senang dengan misi panas pertama mereka. Semua misi ESA sebelumnya adalah misi dingin ke objek yang lebih jauh ke luar angkasa, seperti Mars, sabuk asteroid, pertemuan komet, dan tempat lain yang jauh di tata surya. Nah, aku cuma punya satu pesan, salam hangat untuk Bepi Colombo. Mari berharap semua lancar dalam misi 427 derajat Celcius ke Merkurius. Mari kita berharap ekor panjang gas eksosfer, natrium, magnesium, dan kalium Merkurius yang tertiup ke permukaan planet oleh angin matahari tidak mengaburkan lensa atau melapisi panel surya. Selamat bersenang-senang. Ciao! TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir.
Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRES-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin.
Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet Katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Padang rumput punah, Peru, gurun gundul, tanah berbatu, dan hamparan padang luas nan gersang. Bentar-bentar, ada Yareta kok. Tumbuhan berbunga ini terlihat sangat unik. Sampai-sampai kamu bisa loh mengiranya sebagai gambar yang diedit pakai Photoshop. Rupanya sangat mencolok dari lingkungan di sekitarnya. Kalau diamati sekilas, emang kelihatan mirip dengan batu yang ditutupi lumut. Tumbuhan yang sudah berumur 3000 tahun ini ditemukan di padang rumput dingin punah Andes. Yareta tumbuh berkelompok dan membentuk rumpun yang sangat lebat. Kalau kamu berdiri di atasnya, tumbuhan ini akan menopang bobotmu dengan mudah. Spot Lake, Kanada. Danau ini dijuluki sebagai tempat paling ajaib di Kanada. Saat musim dingin dan musim semi, memang terlihat seperti danau biasa. Gak ada istimewanya. Tapi, coba deh pergi ke sana saat musim panas. Airnya akan mulai menguap. Udah serasa kayak menginjakan kaki di dunia lain loh. Matamu akan dimanjakan dengan lanskap berwarna biru, hijau, dan kuning. Selama musim panas, akan ada lebih dari 300 kolam dan semuanya terlihat ajaib. Selama berabad-abad, kolam ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebetulnya sih alasan dibalik warna terangnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kolam-kolam tersebut punya beragam mineral dalam konsentrasi tinggi. Rio Tinto, Spanyol. Selama lebih dari 5.000 tahun, Sungai Merah dikelilingi oleh tambang yang banyak mengandung tembaga, perak, emas, dan mineral lain. Karena itulah airnya berwarna unik kemerahan. Area itu telah ditambang selama berabad-abad hingga seluruh industrinya mulai terpuruk. Tambangnya pun terbengkalai dan baru ditemukan kembali pada abad ke-18.
Sungai ini memang lumayan menawan, tapi juga sangat berbahaya bagi kita karena airnya tinggi asam. Bakteri yang hidup di dalamnya membuat kondisinya menyerupai sebagian tempat di tata surya kita. Para ilmuwan mencontohkan di Europa, salah satu satelit Jupiter. Di bawah permukaan Europa tersembunyi lautan asam. Teluk Toyama, Jepang. Saat menyusuri pesisir Teluk Toyama di Jepang, kamu akan beruntung kalau bisa melihat cahaya misterius dengan warna biru neon. Cahaya ini berasal dari bawah air dan menyinari laut malam. Cuma sedikit tempat di dunia ini yang menyuguhkan fenomena seperti ini. Nah, pemandangan menakjubkan ini sebetulnya berasal dari cumi kunang-kunang. Hewan ini hidup di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Tapi pada musim semi, organisme ini akan berkumpul di dekat pantai, bahkan kadang juga tersapu ombak. Cahaya yang terpancar ini sebetulnya hanyalah kamuflase, yang membantunya bersembunyi dan melindungi diri. Pada siang hari, cumi-cumi ini kembali ke kedalaman laut, lalu akan berenang lagi menuju pantai untuk berpesta pora pada malam hari. Cahaya yang dihasilkan juga nggak begitu terang kok. Jelas aja, kamu nggak akan bisa memakainya untuk baca buku saat gelap. Tapi tetap cukup mengagumkan kan? Fly Geyser, Nevada, Amerika Serikat. Semisal nih kamu lagi naik roket luar angkasa, tapi tiba-tiba roketmu telah memasuki atmosfer planet asing. Kamu bahkan belum tahu pasti posisimu. Gravitasi planet itu mulai menarik roketmu, dan tak lama kemudian mendarat di permukaannya. Untungnya, pesawat luar angkasamu cukup tahan banting, sehingga tidak rusak. Kamu pun segera pakai baju astronot dan merangkak keluar. Matamu disambut oleh pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Alam nan cantik, aneka warna menarik, dan objek aneh mirip pegunungan. Dan tiba-tiba memuntahkan air panas. Kamu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam, pasti ngehalu lagi. Nah, sebetulnya kamu sedang menyaksikan Fly Ranch Geyser di Nevada. Jangan sedih, tempat itu tetap cantik kok. Geyser itu muncul pada tahun 1960-an saat perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi mengebor lubang. Akibatnya, air tanah menyembur ke atas dan warnanya juga mirip dengan air di Taman Nasional Yellowstone. Biang keroknya, alga. Nah, ngomongin soal Yellowstone, tempat yang satu ini juga seolah berasal dari galaksi lain. Di area yang luasnya jauh melebihi luas Jabodetabek ini, terdapat lebih dari 10.000 fitur hidrotermal, 500 geyser, dan air terjun cantik. Singi de Bemaraha, Madagaskar. Di sini kamu seolah-olah bisa melihat sejumlah hewan purba. Tuh, lihat kan? Ada hewan yang bersembunyi di antara bebatuan runcing sepanjang 100 meter. Separuh dari Taman Nasional ini berupa hutan, dan separuh lagi area berbatu yang terbentuk oleh erosi air. Tempat ini menjadi habitat berbagai hewan seperti bunglon, iguana, katak, dan banyak spesies lemur. Gletser Vatnajökull, Islandia. Dalam perjalananmu menjelajahi keajaiban luar angkasa di planet ini, jangan lupa mampir ke Islandia ya. Di sana, kamu akan melihat gletser terbesar di seantero Eropa. Di beberapa tempat, ketebalan esnya bisa melebihi 914 meter. Vatnajökull punya 30 gletser outlet yang sudah siap untuk kamu jelajahi. Gletser ini berupa saluran es yang terlepas dari tudung esnya, tapi tetap berada di dalam tepi lembah. Sementara itu, gua es Islandia terbentuk saat air mengalir melalui gletser, kemudian mencoba mencapai permukaan. Hal ini biasanya terjadi pada musim panas, saat suhunya lebih tinggi dan alirannya lebih deras. Saat suhu turun, air akan membeku, maka terbentuklah gua. Staffa, Skotlandia, Inggris. Staffa adalah pulau tak berpenghuni yang memang kelihatan seperti ada di planet lain. Saat melihatnya, kamu pasti akan selalu kepikiran kalau tempat ini menyimpan banyak rahasia. Padahal, suasananya tenang dan sebagian besarnya cuma dihuni oleh burung laut dan anjing laut. Meski begitu, kita semua tentu akan sepakat kalau kolom batuan menakjubkan ini memberi kesan unik dan misterius. Karena inilah, warga sempat jadi terdorong menceritakan legenda gua yang unik ini. Kolomnya sendiri terbentuk jutaan tahun lalu dan kebanyakan disebabkan oleh erupsi gunung berapi.
Glowworm Caves di Selandia Baru. Coba deh, bayangin kamu bisa menemukan pintu masuk ke gua ajaib. Kamu pun terus mendayung perahumu, bersemangat agar bisa melihat bagian dalamnya dan bisa menikmati salah satu pemandangan paling indah itu. Kemudian muncullah gua tertutup bak berada di bawah hamparan langit yang penuh bintang. Nggak perlu jauh-jauh pergi ke Bima Sakti kok untuk menyaksikan fenomena seperti ini. Datang aja ke Glowworm Caves di Selandia Baru. Gua ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan sekarang sudah punya sekumpulan stalagmit dan stalaktit yang mengundang decak kagum. Tapi yang membuatnya beda dari yang lain yaitu glowworm. Gua ini dipenuhi ribuan larva bercahaya. Cacing ini perlu memikat serangga dan calon pasangan. Untuk melancarkan aksinya, organisme ini memanfaatkan ekornya yang menyala dalam gelap. Di area tersebut terdapat banyak gua serupa. Banyak juga yang telah menjelajahinya selama 100 tahun terakhir. Kawasan indah Wuling Yuan, Zhangjiajie, Tiongkok. Surga dunia ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan dan punya lebih dari 3.000 pilar batu pasir. Seolah-olah alam telah membuat bangunan pencakar langitnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan setinggi setengah kalinya Empire State Building. Biasanya dasar pilarnya tidak terlihat, karena jauh di bawah sana cuma ada kabut. 2 jembatan batu alami tampak mengapung di antara pilar yang hilang di balik awan. Mata Sahara tetap menjadi misteri selama ribuan tahun. Formasi geologi ini sulit dilihat dari darat. Makanya, tempat ini baru ditemukan saat para peneliti mulai menjelajahi luar angkasa. Sekian lama, para ilmuwan mengiranya sebagai kawah yang terbentuk oleh tabrakan antara bumi dan objek luar angkasa. Nah, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, barulah mereka tahu kalau mata ini berada di bumi. Saat ini, para geolog meyakini formasi mata ini terbentuk lebih dari 100 juta tahun lalu, saat lempeng tektonik memisahkan superbenua Pangaea. Batuan cair yang muncul ke permukaan kemudian membentuk kubah besar berlapis-lapis. Selanjutnya, aktivitas gunung berapi dan erosi memoles tampilan mata itu hingga jadi seperti sekarang. Danau Baikal, Rusia, merupakan danau air tawar yang paling dalam, paling tua, dan termasuk salah satu danau terbesar di dunia. Danau ini juga menyimpan rahasianya. Dari awal Januari sampai Mei, airnya beku. Tapi pada musim panas, airnya sangat jernih. Dasar danaunya bahkan bisa terlihat sampai kedalaman 40 meter. Alasannya karena es yang mencair dari pegunungan Siberia benar-benar murni. Selain itu, Danau Baikal tidak mengandung garam mineral. Salar de Uyuni, Bolivia, merupakan salah satu tempat paling ekstrim di Amerika Serikat. Dataran garam terluas di dunia ini membentang seluas 10.400 km persegi. Dataran ini muncul ribuan tahun lalu saat Danau Purba menguap. Sejauh mata memandang, kerak garam yang tebal membentang di hamparan datarannya. Entah di mana ujungnya. Gurun Atacama, Chili. Gurun paling kering di dunia ini punya lanskap berbatu, danau air asin, bukit pasir, dan suhu ekstrim. Di beberapa areanya, hujan tidak mengguyur selama 500 tahun. Karena nggak ada air maupun nutrien di dalam tanahnya, tumbuhan pun tidak ada. Mungkin karena itulah suasananya mirip seperti di Mars. Tapi coba deh tunggu sampai malam. Langit luas bertabur gemintang akan terlihat seperti jendela yang akan menyibak alam semesta dan misterinya.